Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys ya. Kali ini Minrap akan melanjutkan spoiler battle truk di Heaven episode 142. Sebelum mulai ke videonya, ada baiknya jika kalian subscribe dulu lah ya guys ya. So nggak usah berlama-lama lagi, kuilah meluncur. Tianjun Hitam pun terkejut menyadari bahwa gadis ini bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Ini cukup menarik, gumamnya sambil melancarkan serangan yang mematikan. Qinglin dengan gesit menghindar, gerakannya begitu lincah seolah serangan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Qinglin. Sementara itu di langit, Xiaoyan dan hantu tua Zhaixing bertarung sengit. Setiap bentrokan mereka menciptakan gelombang energi dahsyat yang mengguncang puncak-puncak gunung di sekitarnya. Cukup kuat, tapi kau masih jauh dari kata mampu untuk mengalahkanku, ucap Zhaixing kepada Xiaoyan. Xiaoyan melesat ke udara, kedua tangannya membentuk lingkaran api berwarna-warni. Api membara itu melesat menuju ke hantu tua Zhaixing, menciptakan ledakan yang menggentarkan dunia. Hantu tua Zhaixing terdorong mundur, wajahnya pun tidak dapat menahan emosi. Pertarungan terus berlanjut, namun para murid Pavilion Bintang Jatuh tetap teguh bertahan sekuat tenaga agar Xiaoyan dapat terus berjuang. Pertempuran semakin memanas saat hantu tua Zhaixing meningkatkan intensitas serangannya. Daoqi yang luar biasa mendominasi mengalir dari tubuhnya, menciptakan retakan-retakan ruang yang berbahaya di sekitarnya. Namun Xiaoyan tetap tenang, mengandalkan kekuatan api surgawi untuk menangkis setiap serangan yang berdatangan. Murid-murid Pavilion Bintang Jatuh bertarung dengan kelompok, berusaha mengimbangi keunggulan individu para ahli dari antek-antek aula jiwa. Meskipun kekuatan mereka lebih lemah dalam duel one by one, tetapi jumlah yang besar kemungkinan mereka bisa memberikan sedikit perlawanan. Sementara itu, Peng Xian, Xiao Yixian, dan para tetua lainnya berhadapan langsung dengan para ahli kuat dari aula jiwa. Setiap faksi mengerahkan seluruh kekuatan mereka, menandakan bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya. Di kejauhan, beberapa ahli dari dataran tengah dan mata-mata dari berbagai faksi mengamati jalannya pertempuran, karena bagi sebagian dari mereka ini adalah peluang untuk mencari kekuasaan jika Pavilion Bintang Jatuh runtuh. Banyak yang mulai pesimis terhadap peluang kemenangan Peng Xian dan kelompoknya. Bahkan beberapa sekutu lama mereka merasa enggan untuk terlibat karena menyadari betapa beratnya pertarungan ini. Namun di tengah-tengah keputusasaan, di dalam menara batu, Yao Lao yang sebelumnya tanpa tak berdaya tiba-tiba menggerakkan jarinya. Ruang di dalam menara mulai bergetar, menandakan sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sementara itu Xiaoyan dan hantu tua Zhaixing kembali berhadapan. Kedua sosok itu dikelilingi oleh Daoqi yang begitu besar hingga tak seorang pun berani mendekat. Pertarungan mereka menciptakan gelombang energi yang menggelegar di langit dan menghancurkan puncak-puncak gunung di sekitarnya. Benturan keras membuat hantu tua Zhaixing mundur, namun alih-alih gentar, tatapan matanya justru semakin membara. Sebelumnya, perbedaan kekuatan yang terlalu besar memaksa Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kelincahan untuk bertahan. Namun kali ini, Xiaoyan mampu menghadapi serangan lawannya secara langsung. Ekspresi hantu tua Zhaixing langsung berubah. Sebagai seorang Tianjun aula jiwa, dirinya merasa dipermalukan karena gagal menundukkan lawan yang jauh lebih junior. Harga dirinya yang terjatuh membuat niat membunuhnya semakin membara. Hantu tua Zhaixing melihat bahwa meskipun para tetua Pavilion Bintang Jatuh masih bertahan, murid-murid mereka mulai berguguran akibat serangan mendadak yang jauh lebih kuat dari para ahli aula jiwa. Menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan pertarungan ini terus berlanjut, Xiaoyan memutuskan untuk mengakhiri semuanya secepat mungkin. Tanpa ragu, Xiaoyan mengeluarkan beberapa pil pemulihan Daoqi dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut, tapi enggak langsung ditelan nih, ditahan dulu sama si Xiaoyan. Kemudian Daoqi di dalam tubuhnya mulai berputar tak beraturan, menciptakan cahaya keemasan gelap yang berkumpul di telapak tangannya. Melihat itu, hantu tua Zhaixing segera bersiap-siap. Ia menyadari bahwa Xiaoyan sedang membentuk teknik Dao yang sangat kuat. Namun ia tidak gentar sedikit pun. Baginya ancaman terbesar dari Xiaoyan adalah Angry Buddha Lotus Flame-nya. Energi yang pekat mulai
berkumpul di sekeliling tubuh Zaising dan nampaklah sebuah pedang yang diselimuti lapisan kristal gelap pun terlihat. Dengan satu tebasan, ruang di sekitar mulai retak menandakan betapa dahsyatnya serangan tersebut. Saat energi besar itu terkumpul, langit tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah cahaya aneh berkumpul di belakangnya sebelum sepenuhnya terserap ke dalam pedang tersebut. Cahaya pedang bersinar terang memancarkan kekuatan yang sangat mendominasi. Teknik ini dikenal sebagai pedang penghancur bintang yang telah menewaskan banyak ahli di masa lalu dan kini diarahkan langsung ke arah Xiaoyan. Para NPC yang melihat serangan itu merasa yakin bahwa peluang Xiaoyan untuk bertahan hanyalah setipis tisu. Namun Xiaoyan tetap berdiri tenang. Cahaya keemasan mulai muncul di telapak tangannya dan perlahan memudar lalu menampakkan titik hitam kecil yang terus membesar. Energi besar mengalir ke dalam titik hitam itu menciptakan tekanan yang luar biasa. Saat cahaya pedang merangsang ke arahnya, Xiaoyan dengan cepat menelan pil pemulih Daoqi yang tadi dia tahan di mulutnya. Dalam satu gerakan cepat ia mendorong telapak tangannya ke depan dan bola hitam itu melesat menyambut serangan lawannya. Ketika kedua kekuatan itu bentrokan, hasil yang mengejutkan pun terjadi. Cahaya pedang yang begitu kuat seakan lenyap begitu saja terhisap ke dalam bola hitam tersebut tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Ruang di sekitarnya bergetar hebat dan ekspresi terkejut nampak di wajah para NPC yang menonton. Bahkan beberapa ahli yang mengamati dari kejauhan tidak bisa menyembunyikan rasa keterkejutan mereka. Teknik pedang penghancur bintang yang dikenal tak tertandingi kini lenyap tanpa jejak. Ekspresi hantu tua Zaising berubah menjadi ketakutan. Ia menatap Xiaoyan dengan ekspresi terkejut, menyadari bahwa teknik yang digunakan Xiaoyan adalah teknik telapak tangan penciptaan surga, yaitu teknik kunoi yang sangat langka dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Lebih dari itu, hantu tua Zaising akhirnya memahami bahwa teknik ini berasal dari 3 tulang rusuk yang diambil Xiaoyan di kerangka kuno Dozeng di reruntuhan sebelumnya. Teknik yang selama ini ia dambakan namun kini justru malah dikuasai oleh musuhnya sendiri. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, bola cahaya hitam yang dilepaskan Xiaoyan terus mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Hantu tua Zaising berusaha melarikan diri, namun kekuatan hisap yang luar biasa dari bola tersebut membuat tubuhnya terasa begitu berat hingga pergerakannya pun telah hambat. Dia tahu jika tubuhnya tersedot ke dalam bola hitam itu, maka tidak ada harapan lagi baginya untuk bertahan hidup. Dalam keputusasaan, Zaising mengerahkan Daoqi yang tersisa dan melepaskan serangkaian serangan ke arah bola hitam tersebut. Namun setiap serangan yang dia lepaskan lenyap begitu saja tanpa jejak saat menyentuh permukaan bola tersebut. Rasa ketidakberdayaan menyesak di dadanya. Dengan panik Zaising berteriak memohon pertolongan kepada seorang yang ia sebut sebagai Tuan Tianzun. Xiaoyan yang awalnya fokus pada bola hitam itu mendadak dikejutkan oleh teriakan hantu tua Zaising. Perasaan aneh merasuk di dalam hatinya saat menyadari bahwa aula jiwa ternyata masih memiliki ahli lain yang bersembunyi. Seseorang yang bahkan membuat Zaising menyebutnya dengan panggilan Tuan. Mata Xiaoyan nampak menunjukkan keterkejutan, memahami bahwa aula jiwa telah mempersiapkan langkah ini dengan matang. Meski begitu, tekadnya tidak akan pudar. Hantu tua Zaising harus dilenyapkan di sini dan sekarang juga. Xiaoyan pun menambahkan lebih banyak Daoqi ke dalam bola hitam, membuat kekuatannya semakin menakutkan. Kekuatan bola hisap itu bertambah kuat, menarik tubuh Zaising semakin dekat. Jeritan putus asa dari hantu tua Zaising pun menggema di udara, namun sebelum bola hitam itu sepenuhnya memakannya dan hanya memakan kakinya saja, sebuah suara yang dingin tiba-tiba menggema di langit. Ruang di belakang Zaising retak. Sesosok pria beraura mengerikan melangkah keluar dengan tenang yang bernama Moyu. Udara di sekitar mendadak berubah dan butiran hujan pun mulai berjatuhan. Seseorang dengan kekuatan luar biasa ini adalah tanda bahwa Moyu ini kemungkinan merupakan seorang Tianjun dengan kekuatan setidaknya Rana Dozun bintang 7 bahkan bintang 8. Zaising yang putus asa segera berteriak meminta pertolongan. Moyu hanya melirik ke arah Xiaoyan lalu mengamati bola hitam yang terus membesar. Teknik yang menarik, gumbang Moyu dengan nada datar. Tanpa banyak bicara, Moyu mengayunkan lengan bajunya menyebabkan butiran hujan di udara berkumpul dengan cepat membentuk perisai hujan berputar sebagai penghalang di depan Zaising. Di saat yang sama, tangannya
meraih bahu Zaising dan menariknya ke belakang dengan kecepatan tinggi. Xiaoyan yang melihat hal itu tentu tidak tinggal diam. Dengan douchi yang terus meluap, ia menambahkan lebih banyak douchi ke dalam bola hitamnya. Bola tersebut menembus tirai hujan dengan mudah dan terus melaju ke arah Zaising. Dalam sekejap bola hitam itu mencapai Zaising. Jeritan kesakitan pun terdengar saat kakinya hancur tanpa meninggalkan apapun, seolah semua cairan tubuhnya telah terserap habis. Moyu mendengus dingin dan mempercepat langkahnya, menarik tubuh Zaising yang semakin melemah menjauh dari bola hitam tersebut. Setelah mencapai jarak yang cukup jauh, ia melirik kaki Zaising yang telah lenyap. Tubuh hantu tua Zaising tanpa pucat, napasnya lemah dan kini hanya memiliki satu lengan yang tersisa. Kondisinya yang mengenaskan membuatnya nyaris tak berguna lagi. Moyu menggelengkan kepala, menyadari betapa mengerikannya teknik yang baru saja dilepaskan Xiaoyan. Menyadari bahwa berhadapan langsung dengan kekuatan semacam itu hanya akan berisiko besar, ia memilih untuk mundur, namun Xiaoyan tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dengan tekad yang membara, ia mempercepat laju bola hitamnya hingga ke batas maksimal. Bola hitam itu melesat ke arah Zaising yang masih dalam genggaman Moyu. Moyu yang baru saja berbalik hanya sempat menoleh sekilas sebelum bola tersebut menghantam tubuh Zaising dengan telak. Tubuh Zaising seketika membeku, matanya melotot lebar sebelum akhirnya kehilangan sumber kehidupannya. Darah mengalir dari sudut bibirnya, sementara tubuhnya dari dada hingga ke bawah telah terserap habis oleh kekuatan bola hitam yang kini mulai meredup dan menghilang. Moyu memandangi bola hitam yang mulai menghilang dengan ekspresi dingin. Tatapannya kemudian beralih ke arah Xiaoyan. Matanya menatap pemuda itu dengan penuh ketertarikan sambil mengamati Xiaoyan. Sehingga itu pun membuat Xiaoyan sedikit penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada klan Xiaodim masa lalu. Moyu hanya tersenyum sambil melihat Xiaoyan yang penasaran, mengatakan jika pemuda itu bisa mengetahui sejarah klannya kalau mau mengikutinya ke aula jiwa. Xiaoyan hanya memasang ekspresi dingin saat mendengar perkataan Moyu, di mana beberapa saat kemudian Tianjun ke-9 aula jiwa itu menghancurkan sisa tubuh Zaising dan meminta Xiaoyan bertanggung jawab atas kematiannya. Moyu meminta Xiaoyan dengan patuh mengikutinya karena seberapa banyak trik murahan yang Xiaoyan itu miliki masih belum cukup kalau digunakan untuk melawan ahli Dojun bintang 8 sepertinya. Setelah mengatakan itu, Moyu menghilang sebelum akhirnya muncul kurang dari 30 cm di depan Xiaoyan, hingga membuat Xiaoyan mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Telapak tangan Moyu melesat tanpa peringatan, membuat Xiaoyan buru-buru menggunakan AP3000 teratai hatinya untuk bertabrakan dengan telapak tangan Moyu. Sayangnya kesombongan Moyu memanglah bukanlah bacotan semata, yang dimana dengan kekuatan bintang 8 Dojunnya dia bisa menghempaskan Xiaoyan dengan begitu mudahnya, membuat Xiaoyan terpaksa memuntahkan darah dari mulutnya. Moyu sekali lagi meledakkan douchi di tubuhnya ketika meminta Xiaoyan untuk mengikutinya dengan patuh sebelum mengeluarkan tangannya, dan itu membuat Xiaoyan siap siaga untuk melepaskan semua kekuatannya untuk beradu pukulan dengan Moyu. Namun sebelum sampainya tangan Moyu mencapai tubuh Xiaoyan, sebuah suara tua menggema di udara mengingatkan bahwa Tianjun ke-9 aula jiwa belum memiliki kualifikasi untuk membawa muridku pergi. Dimana ketika suara itu terdengar, kabut-kabut hitam di langit menghilang dengan cepat, membuat Moyu buru-buru menoleh ke atas hanya untuk melihat sosok tua itu yang tidak lain tidak bukan adalah Yao Lao. Dia sudah berhasil menyempurnakan tubuh barunya dan sudah menjadi seorang elit Banzeng. Wait, Banzeng atau Dozeng ya? Entahlah, pokoknya dan tenan di episode kali ini cok. Dan episode selanjutnya kita akan menyaksikan kekuatan sesungguhnya dari seorang kakek-kakek tua, yaitu Abah Yao Lao.